Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai refleksi atau pencerminan suatu titik terhadap titik A, B. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kali ini masih membahas refleksi suatu titik pada bidang kartesius. Untuk materi yang ke-8 yaitu refleksi atau pencerminan terhadap titik A, B. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Misalkan terdapat titik A dengan koordinat 4,6. Nah, titik A ini akan kita cerminkan terhadap titik 1,2. Jarak titik A terhadap cerminnya adalah 5 satuan. Nah, untuk caranya silahkan kalian buka kembali materi mengenai jarak dua titik pada bidang kartesius. Berdasarkan sifat-sifat refleksi, maka jarak bayangan titik A yaitu A aksen terhadap cermin atau titik 1,2 juga berjarak sama, yaitu 5 satuan. Maka bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 2. Jadi, titik A dengan koordinat 4,6 dicerminkan terhadap titik 1,2 menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 2. Nah, untuk titik A dengan koordinat 4,6, maka nilai X itu sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 6. Sedangkan untuk titik A aksen dengan koordinat negatif 2, negatif 2, maka nilai X aksen itu sama dengan negatif 2 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 2. Untuk nilai X aksen sama dengan 2. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Untuk nilai X aksen sama dengan negatif 2 dan nilai X sama dengan 4, maka jarak dari negatif 2 ke 4 itu berjarak 6 satuan. Sehingga negatif 2 ini didapat dari 4 dikurang 6. Nah, selanjutnya untuk 6 ini dapat kita uraikan menjadi 2 dikali 3. Sehingga negatif 2 itu sama dengan 4 dikurang 2 dikali 3. Nah, selanjutnya dari gambar ini untuk 3 ini didapat dari X sama dengan 4 dikurang dengan 1. Sehingga didapat negatif 2 sama dengan 4 dikurang 2 dikali 4 dikurang 1. Kita misalkan bahwa cermin dengan titik 1,2 ini adalah titik A, B. Maka nilai A itu sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 2. Karena X sama dengan 4, maka negatif 2 itu sama dengan 4, yaitu nilai X dikurang dengan 2, kemudian dikali dengan 4, yaitu nilai X dikurang 1, yaitu nilai A. Selanjutnya sama dengan X. Nah, hasil dari negatif 2 dikali dengan X adalah negatif 2X. Kemudian negatif 2 dikali dengan negatif A, hasilnya adalah positif 2A. Selanjutnya, hasil dari X dikurang 2X adalah negatif X. Sehingga didapat negatif 2 yaitu X aksen sama dengan 2A dikurang X. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif 2. Perhatikan garis bilangan ini.
Untuk nilai Y aksen sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 6, maka jarak dari negatif 2 ke 6 adalah 8 satuan. Sehingga negatif 2 ini didapat dari 6 dikurang 8. Nah, selanjutnya untuk 8 ini bisa kita nyatakan menjadi 2 dikali 4. Sehingga negatif 2 itu sama dengan 6 dikurang 2 dikali 4. Selanjutnya, untuk 4 ini didapat dari 6 dikurang 2. Sehingga negatif 2 itu sama dengan 6 dikurang 2 dikali 6 dikurang 2. Nah, karena Y sama dengan 6 dan B sama dengan 2, maka negatif 2 sama dengan negatif 6, yaitu nilai Y, dikurang dengan 2 dikali dengan 6, yaitu nilai Y, dikurang 2, yaitu nilai B. Sehingga negatif 2 sama dengan Y dikurang 2 dikali Y dikurang B. Selanjutnya sama dengan Y. Nah, hasil dari negatif 2 dikali Y adalah negatif 2Y. Kemudian, negatif 2 dikali negatif B hasilnya adalah positif 2B. Sehingga didapat Y dikurang 2Y ditambah 2B. Selanjutnya, Y dikurang dengan 2Y hasilnya adalah negatif Y. Sehingga didapat negatif 2, yaitu Y aksen sama dengan 2B dikurang Y. Jadi, secara umum, jika titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap titik A, B, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, di mana nilai X aksen itu sama dengan 2A dikurang X dan nilai Y aksen sama dengan 2B dikurang Y. Maka dapat disimpulkan bahwa refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap titik A, B dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik A, B menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Gambarkan hasil pencerminan titik P dengan koordinat negatif 4,6 yang dicerminkan terhadap titik 2,1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu koordinat kartesius sebagai berikut. Diketahui titik P dengan koordinat negatif 4,6 dicerminkan terhadap titik 2,1. Nah, dengan menggunakan rumus jarak dua buah titik pada bidang kartesius, maka jarak titik P ke cermin 2,1 ini adalah akar 61 satuan. Nah, berdasarkan sifat-sifat refleksi, maka bayangan titik P juga berjarak sama, yaitu akar 61 satuan. Sehingga titik P aksen itu berada pada koordinat 8, negatif 4. Jadi, titik P dengan koordinat negatif 4,6 dicerminkan terhadap titik 2,1 menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat 8, negatif 4. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan hasil pencerminan bangun A, B, C, D di samping terhadap titik 2,1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, pada gambar ini terdapat bangun datar A, B, C, D. Nah, bangun datar A, B, C, D ini memiliki titik sudut A, B, C, dan D.
Koordinat titik-titik sudut tersebut adalah sebagai berikut. Untuk titik A itu berada pada nilai X sama dengan 8 dan Y sama dengan 6. Sehingga koordinat titik A adalah 8,6. Kemudian untuk titik B itu berada pada nilai X sama dengan 7 dan nilai Y sama dengan 3. Sehingga koordinat titik B adalah 7,3. Selanjutnya untuk titik C itu berada pada nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 2. Sehingga koordinat titik C adalah 2,2. Terakhir, untuk titik D itu berada pada nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 5. Sehingga koordinat titik D adalah 3,5. Nah, bangun datar A, B, C, D ini akan kita cerminkan terhadap titik 2,1. Sehingga titik 2,1 ini merupakan cerminnya. Nah, untuk menggambarkan bayangan dari bangun datar A, B, C, D ini, itu sama artinya dengan kita mencari bayangan titik-titik sudutnya, yaitu bayangan titik A, B, C, dan D. Selanjutnya akan kita cari refleksi titik-titik ini berdasarkan rumus. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik A, B menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen itu sama dengan 2A dikurang X dan Y aksen sama dengan 2B dikurang Y. Maka untuk titik A dengan koordinat 8,6 di mana nilai X-nya sama dengan 8 dan nilai Y-nya sama dengan 6. Maka titik A ini akan dicerminkan terhadap titik 2,1. Maka nilai A-nya itu sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 1. Maka bayangan titik A itu memiliki nilai X aksen sama dengan 2A dikurang X. Nah, karena A sama dengan 2 dan X sama dengan 8, maka X aksen itu sama dengan 2 dikali 2 dikurang 8. Nah, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Maka X aksen itu sama dengan 4 dikurang 8. Hasilnya adalah X aksen sama dengan negatif 4. Selanjutnya, nilai Y aksen itu sama dengan 2B dikurang Y. Nah, karena nilai B sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 6, maka Y aksen itu sama dengan 2 dikali 1 dikurang 6. Nah, hasil dari 2 dikali 1 adalah 2. Sehingga didapat Y aksen itu sama dengan 2 dikurang 6. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan negatif 4. Sehingga didapat X aksen sama dengan negatif 4 dan Y aksen sama dengan negatif 4. Jadi, titik A dengan koordinat 8,6 direfleksikan terhadap titik 2,1 menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 4, negatif 4. Maka, koordinat titik A aksen itu berada pada nilai X sama dengan negatif 4 dan nilai Y sama dengan negatif 4. Maka posisi titik A aksen itu berada di sini. Berikutnya titik B dengan koordinat 7,3. Maka nilai X sama dengan 7 dan nilai Y sama dengan 3. Dicerminkan terhadap titik 2,1. Maka nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 1. Nah, maka bayangan dari titik B ini memiliki nilai X aksen itu sama dengan 2A dikurang X. Nah, karena A sama dengan 2 dan X sama dengan 7, maka X aksen itu sama dengan 2 dikali 2 dikurang 7. Nah, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Maka X aksen itu sama dengan 4 dikurang 7.
hasilnya adalah X aksen sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya nilai Y aksen itu dirumuskan dengan 2B dikurang Y. Nah, karena nilai B sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 3, maka Y aksen itu sama dengan 2 dikali 1 dikurang 3. Hasil dari 2 dikali 1 adalah 2. Maka Y aksen sama dengan 2 dikurang 3. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan negatif 1. Sehingga didapat X aksen sama dengan negatif 3 dan Y aksen sama dengan negatif 1. Jadi, titik B dengan koordinat 7,3 dicerminkan terhadap titik 2,1 menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 1. Maka koordinat titik B aksen yaitu negatif 3, negatif 1 berada pada nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan negatif 1. Sehingga posisi titik B aksen itu berada di sini. Berikutnya titik C dengan koordinat 2,2. Maka nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 2. Dicerminkan terhadap titik 2,1. Maka nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 1. Maka bayangan titik C itu memiliki nilai X aksen itu sama dengan 2A dikurang X. Nah, karena nilai A sama dengan 2 dan nilai X sama dengan 2, maka X aksen itu sama dengan 2 dikali 2 dikurang 2. Nah, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Maka X aksen itu sama dengan 4 dikurang 2. Hasilnya adalah X aksen sama dengan 2. Nah, kemudian nilai Y aksen itu dirumuskan dengan 2B dikurang Y. Nah, karena B sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, maka Y aksen itu sama dengan 2 dikali 1 dikurang 2. Nah, hasil dari 2 dikali 1 adalah 2. Sehingga Y aksen itu sama dengan 2 dikurang 2. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan 0. Sehingga didapat X aksen sama dengan 2 dan Y aksen sama dengan 0. Jadi, titik C dengan koordinat 2,2 direfleksikan terhadap titik 2,1 menghasilkan bayangan C aksen dengan koordinat 2,0. Maka koordinat titik C aksen itu berada pada nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 0. Sehingga posisi titik C aksen itu berada di sini. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Terakhir titik D dengan koordinat 3,5. Maka nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 5. Dicerminkan terhadap titik 2,1. Maka nilai A itu sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 1. Nah, bayangan titik D ini memiliki nilai X aksen sama dengan 2A dikurang X. Karena nilai A sama dengan 2 dan nilai X sama dengan 3, maka X aksen itu sama dengan 2 dikali 2 dikurang 3. Hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Maka X aksen sama dengan 4 dikurang 3. Hasilnya adalah X aksen sama dengan 1. Selanjutnya, nilai Y aksen itu dirumuskan dengan 2B dikurang Y.
Karena B sama dengan 1 dan Y sama dengan 5, maka Y aksen sama dengan 2 dikali 1 dikurang 5. Hasil dari 2 dikali 1 adalah 2. Maka Y aksen itu sama dengan 2 dikurang 5. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan negatif 3. Sehingga didapat X aksen sama dengan 1 dan Y aksen sama dengan negatif 3. Jadi, titik D dengan koordinat 3,5 dicerminkan terhadap titik 2,1 menghasilkan bayangan D aksen dengan koordinat 1, negatif 3. Sehingga koordinat titik D aksen itu berada pada nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan negatif 3. Maka posisi titik D aksen itu berada di sini. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan bayangan dari titik-titik sudutnya, maka tinggal kita hubungkan bayangan titik-titik ini sehingga didapat bangun datar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, bangun datar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini merupakan bayangan dari bangun datar A, B, C, D. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai refleksi suatu titik terhadap titik A, B. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.